bukannya hak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling dari perang yang berkecamuk. Yang ketujuh adalah menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan. Padahal dia beriman dan bersih dari zina. Nah, ini diantara 7 dosa besar yang dapat menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan kehidupan. Tidak hanya menghancurkan kehidupan diri, tapi menghancurkan kehidupan keluarga, menghancurkan kehidupan bermasyarakat, dan juga menghancurkan kehidupan bernegara di dunia ini. Jadi mohon ini kaitan dengan logikanya, ini kan yang harus kita jelaskan. Bagaimana syirik kok bisa menghancurkan atau membinasakan kehidupan. Sihir kok bisa membinasakan kehidupan. Pembunuhan bisa menghancurkan kehidupan. Riba bisa menghancurkan kehidupan. Memakan harta anak yatim bisa membinasakan kehidupan, gitu ya. Berpaling dari peperangan, ya, itu bisa menghancurkan kehidupan. Nah, ini sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan, pahami sejauh mana kok Rasulullah SAW ya dalam hadis ini menyatakan demikian. Nah, ini adalah sesuatu yang nanti akan kita bahas ya sampai nanti 8 pokok bahasan terakhir. Sejauh mana sih bahwa riba ini yang merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang dapat membinasakan kehidupan, ini sejauh mana logikanya atau kejadiannya, realnya itu seperti apa. Dan ini ya memang nanti akan dibahas satu persatu ya. Nah, berkaitan dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ini berhubungan juga dengan salah satu firman Allah ini. Nah, maka di sini kita benar-benar harus mampu memahami sedemikian rupa berkaitan dengan riba itu sendiri. Kenapa? Nah, dikarenakan ini ada tambahan ayatnya. Ya. Faman ja'ahu, gitu ya. Barang siapa ya orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Jadi artinya di sini kaitan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan riba, kalau dia memang belum tahu ilmunya, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya yang telah diambil dahulu. Tidak apa-apa, karena itu tanpa ilmu. Ya. Dan urusannya nanti dengan Allah lah. Karena Allah mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang sebelumnya. Akan tetapi ini, orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang mengerikan, tambahan mengerikan ya, teman-teman sekalian. Bahwa di sini ada penyataan waman ada faulaika ashabun nar, dan orang-orang yang kembali mengambil riba, auzubillah ya, ternyata hum fiha khalidun, mereka itu bakal jadi penghuni neraka. Nah, ini yang mengerikannya itu kan di sini nyatakan faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka. Tapi di akhir ayatnya ada yang menyatakan hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya kekal. Coba. Ini persoalan yang tidak main-main. Ibaratnya seperti ini. Kalaulah masuk neraka, gitu ya. Masuk neraka kan ada hadis yang menyatakan akan nanti umat Islam itu yang memiliki keimanan walaupun sebiji sawi, ya, sebesar atom, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Mereka tidak khalidun. Di sini nyatakan hum fiha khalidun. Ternyata orang-orang yang pemakan riba sampai akhir hayatnya, mereka ini akan kekal di dalam neraka. Nah, ini yang sebetulnya menjadi sebuah pecutan ya bagi kita semua, bahwa ternyata
riba itu ketika seseorang tidak keburu taubat ketika di dalam akhir hayatnya, ini Allah berfirman, hum fiha khalidun. Ya, faulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan ternyata mereka akan kekal di dalamnya. Nah ini, mengapa di sini kita benar-benar harus melawan itu yang dinamakan dengan riba. Dan di beberapa judul saya sampaikan itu diberi judul itu adalah pandemi. Ini bukan sesuatu penyebaran wabah riba ini hanya di daerah tertentu saja yang besar. Tapi ini sudah mendunia, makanya disebut pandemi. Saya ikut-ikutan corona gitu ya. Karena ini lebih jahat dari corona gitu ya. Nah ini menambah bergetar ya di dalam diri saya secara pribadi bahwa ternyata selain dosa riba itu merupakan salah satu perbuatan dosa yang akan membinasakan kehidupan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan ternyata mereka akan kekal di dalamnya. Ini kalau tidak keburu tobat, ini kekal. Masa nggak percaya pada firman Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ya kita berlindung. Dan persoalannya lagi lah teman-teman sekalian, ini ada lagi hadis, ini saya nambah merinding lagi nih, ya merinding lagi ini saya. Dalam hadis nyatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali terbiasa memakan riba. Barang siapa tidak memakan atau mengambilnya, ia tetap akan terkena debunya. Nah ini, pertama kita mengetahui bahwa riba itu merupakan salah satu dosa, ketujuh dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan, dapat membinasakan kehidupan. Yang kedua, apabila tidak keburu tobat ini akan menjadi penghuni neraka, khalidina fiha. Ya, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, ternyata seluruh manusia akan ada suatu masa ternyata walaupun dia tidak sengaja memakan riba, mereka tetap akan terkena debunya. Nih, ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya di sini bagaimana mungkin kita mau berdiam diri begitu saja sedangkan kita sedang mendapatkan sebuah ancaman. Ya, ancaman bahwa kita akan memakan riba. Kita ancaman akan masuk menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Dan persoalannya lagi adalah bahwa akan ada suatu masa setiap orang itu, setiap manusia, walaupun dia tidak memakannya, tapi dia akan terkena debunya. Sedangkan di hadis saya nyatakan bahwa serendah-rendahnya dosa riba itu adalah seperti seorang anak menjinahi ibu kandungnya. Ini saya jadi berhitung, dosa saya ini begitu besarnya banyaknya. Karena mungkin kondisi kehidupan saat ini benar-benar debu-debunya saja kita akan kena. Dan dosa terendahnya mungkin debu itu. Nah ini yang mengerikan. Makanya kalau kita saat ini merasa bakal selamat, merasa soleh, ya, merasa sudah soleh, merasa bakal bisa lameten ya dalam kehidupan di dunia ini akan selamat nanti di akhirat. Mau selamat gimana? Dosa riba aja kita masih terkena debunya. Terendah saja itu seperti seorang anak menjinahi ibu kandungnya. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk senantiasa tobat. Istighfari, tobat terus. Karena
memang ini dosa kita banyak sekali. Namun demikian, walaupun kita begitu banyak segunung dosa kita juga mendengar bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kalian. Nah, di sini tetap kita punya satu sisi, kita punya al-khauf, rasa takut ya. Tapi di sisi lain kita pun memiliki apa yang dinamakan ar-raja. Kita benar-benar memiliki apa yang dinamakan dengan harapan yang penuh bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman sekalian, bahwa ya ini sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita semua, bahwa ternyata hanya sebatas riba saja ini dosanya begitu luar biasa. Apalagi ditambah dosa-dosa yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kenapa urgensi kita benar-benar harus memahami sejauh mana riba itu sendiri ya sekalian, supaya memang kita benar-benar sanggup menebus dosa yang kita lakukan. Makanya judul yang beredar itu adalah melawan riba. Ini dalam rangka menebus dosa kita. Maka harus kita lawan. Mudah-mudahan dengan melawan riba tersebut, dosa-dosa kita diampuni ya, tidak termasuk orang yang mati dalam kondisi membiarkan riba begitu saja berkeliaran, jadi pandemi, jadi wabah internasional gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan apa yang saat ini saya sampaikan adalah berkaitan dengan sejarahnya ya. Nah, kita tahu ya bahwa ini dalam sejarah riba, ini di sini benar-benar kita harus memahami riba itu seperti apa sih. Nah, berkaitan dengan riba itu sendiri, ini sebetulnya kan riba berasal dari bahasa Arab. Ya, secara etimologis berarti tambahan atau ajiyadah, berkembang, an-numu, membesar, al-ulu ya, dan meningkat, al-irtifa. Ini berdasarkan beberapa arti yang saya ambil dari beberapa ulama yang benar-benar memiliki kekuatan dalam hal ideologi dalam melawan riba itu sendiri ya. Saya tidak ambil pengertian-pengertian dari para ulama yang sebetulnya senang berdiam-diam ya di tempat-tempat yang enak. Saya ambil dari ulama-ulama yang senantiasa berada di medan juang. Kenapa? Karena dari mereka kemurnian berpikir, kemurnian tafsir itu di antara mereka. Karena mereka tidak ubud dunia ya. Gitu. Nah, riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usuri, dalam arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara. Ya, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun jumlahnya yang banyak. Jadi pengertian riba secara umum bahwa ini merupakan ajiyadah, tambahan, berkembang, membesar atau meningkat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini artinya usuri, tambahan uang atas modal yang diperoleh. Walaupun ini kalau bahasa saya ini bukan modal, pinjaman yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara. Ya, baik itu tambahannya besar ataupun kecil. Ini ya. Nah, ini secara leksikal bunga sebagai terjemahan dari kata interest yang berarti tanggungan pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa riba, usuri atau bunga interest pada hakikatnya sama. Keduanya sama-sama memiliki arti tambahan uang. Gitu ya. Nah, ini dari Abu Zahra dalam kitab Busul fi Ar-Riba menjelaskan mengenai haramnya riba. Bahwa riba adalah tiap tambahan
sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu konsumsi atau eksploitasi. Artinya baik pinjaman itu mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nas itu bersifat umum. Nah, ini sesuatu yang mungkin menjadi tambahan bagi kita kaitan dengan bagaimana bunga itu bagian dari merupakan riba-riba itu sendiri ya, usuri, interest, bunga ya. Jadi kalau istilah Sundanya kan mau usuri, mau bunga, mau riba itu kan sama-sama saja. Sehingga tai hayam, tai kotok, jeung ti kotok gitu kan ya, itu sama-sama saja. Mau ti ayam, mau ti kotok itu sama-sama ada kotoran ayam ya. Mau mudik atau pulang kampung ya nggak tahu itu sama atau tidak ya gitu. Nah teman-teman sekalian, itu kaitan dengan bagaimana kita memahami secara umum berkaitan dengan bunga ya, bahwa bunga itu adalah tambahan ajiar atau al-irtifa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kaitan dengan arti rentenir ya. Siapa rentenir ini? Berikut ini ada arti atau makna atau pengertian daripada kata rente ini ya. Karena ada juga yang membedakan bunga beda dong dengan riba. Apa bedanya juga dengan rente? Nah ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa rente itu ya artinya bunga uang atau riba itu sendiri. Jadi rentenir adalah seseorang atau lembaga yang mensyaratkan bunga ya atau riba dalam memberikan pinjaman. Nah sekarang mungkin teman-teman sekalian sering melihat di beberapa daerah di gang-gang ya, termasuk mungkin di daerah saya juga, sering ada spanduk-spanduk rentenir dilarang masuk, rentenir dilarang bangke dilarang masuk ya, bangke itu kan bank keliling. Kalau orang Sunda bangke itu ya bangkai ya, bahasa Indonesia juga suka pakai bangke ya. Jadi sesuatu yang sudah mati, yang bau busuk mungkin ya, seperti itu. Nah, masyarakat umum masih banyak memahami bahwa yang dinamakan rentenir itu adalah seseorang yang suka ngasih pinjaman uang, tapi perorangan. Maaf, mungkin ya ada orang Batak misalkan. Maaf ini kepada orang Batak. Gitu ya. Yang suka ngerentenir ya, ngerentenkan ya, itu mereka rentenir. Nah, masyarakat memahami secara umumnya yang dinamakan dengan rentenir itu adalah tadi pihak seseorang yang suka ngasih pinjaman uang dengan pengembalian yang disyaratkan yang jauh lebih besar, yang bunganya gede gitu kan. Itu yang dimahami masyarakat umum. Nah, kalau dilihat dari pengertian dari bahasa Kamus Bahasa Indonesia khususnya, bahwa yang dinamakan rente itu adalah yang membungakan atau riba, maka di sini bisa dikatakan bahwa mau seseorang ataupun sekelompok orang ataupun lembaga yang mensyaratkan bunga, yang mensyaratkan tambahan uang, yang mensyaratkan riba, maka itu dikatakan sebagai rentenir. Jadi sebetulnya ketika ada spanduk-spanduk seperti itu, ya, itu sebetulnya kalau dipahami secara khusus, secara umum, bahwa itu menyikat bank-bank yang menerapkan sistem bunga itu sendiri. Ya, mereka itu harus diakui sebagai rentenir-rentenir. Ya, berarti rentenir itu ada perorangan, rentenir itu ada lembaga. Gitu. Jadi mereka itu harus dilarang sebetulnya ini masyarakat ya. Kalau mau ikut spanduk seperti itu harus dilarang juga karena itu mereka pun merupakan rentenir seperti itu. Ya. Nah itu yang memang harus dipahami secara umum ya berkaitan dengan situasi kondisi bagaimana kita benar-benar memahami siapa sih sebetulnya yang dinamakan dengan rentenir itu sendiri. Nah ini saya ini kurang besar nggak ya? Cukup kayaknya ya.
Ini beberapa pengertian-pengertian atau pendapat-pendapat dari beberapa para ulama berkaitan dengan riba itu sendiri ya. Bahwa tetap semuanya ya, riba adalah kelebihan atas pokok hutang, riba adalah kelebihan tambahan, riba adalah kelebihan tambahan harta pokok tanpa melalui akad jual beli, gitu ya. Ini saya perlihatkan seperti ini. Kalau dibaca satu-satu agak lama ya. Nah ini pun juga nyatakan menurut ini ahli fikih ya, Wahbah Jahili, bahwa bunga bank adalah haram. Haram, haram. Ini sampai beliau menyatakan ya 3 kali, bunga bank adalah haram, haram, dan haram. Gitu kan. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah. Baik bunga tersebut rendah maupun berganda. Nah, kenapa ini dinyatakan demikian? Hal itu karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang dan menerima utang pinjaman. Jadi bank itu menerima memberikan hutang, ya, memberikan hutang, dan bank pun itu meminjam. Itu kan mau dipahami nih. Jadi bank itu sebetulnya tidak punya uang. Yang punya uang itu adalah masyarakat. Coba kalau masyarakat tidak nyimpan uang di bank, dari mana mereka dapat uang dan dari mana mereka akan memberikan pinjaman? Ya. Bahaya mudarat riba terwujud sempurna secara penuh dalam bunga bank. Coba. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram. Sebagaimana riba. Dosa karena bertransaksi bunga sama dengan dosa riba. Alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah ya. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok haram. Jadi ini sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa hak seseorang itu adalah dari pokok hartamu dalam sebuah pinjaman. Dari pokok. Artinya ketika itu ada tambahan, mau itu 100% sampai berlipat ganda ya, 100%, 200% misalkan. Ataupun cuma 50%, cuma 5% sekalipun, ya 1% sekalipun, tetap itu berarti ada kelebihan pokok. Makanya di sini nyatakan Wahbah Juhaili sebagai ahli fikih ini, profesor ya, itu bahwa mengambil kesimpulan ketika ada kelebihan pokok dalam melakukan pinjaman, maka itu dikatakan riba. Mau itu kelebihannya besar ataupun kecil. Karena tidak sedikit ya, sebagian orang memahami bahwa yang dinamakan riba itu adalah apabila kelebihannya berlipat ganda. Nah ini, kalau misalkan tidak berlipat ganda, ya seperti apa? Mana ada sekarang bunga per tahun bisa berlipat ganda. Kalau bunganya cuma 5%, setahun kan tidak berlipat ganda. Nah makanya diambil itu adalah dari pokok harta. Pokoknya aja ya, pokok. Patokannya itu adalah pokok harta yang dipinjamkan. Oke. Ini ulama Hanafiyah. Jadi ini kita memahami dulu ya teman-teman sekalian. Kita pahami dulu berkaitan dengan sejauh mana apa sih riba itu. Supaya kita lihat nanti sejarah di dalam lintasan sejarahnya itu seperti apa. Ini ulama Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah menyatakan riba adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya atau imbalannya menurut standar syar'i yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang yang melakukan akad penukaran harta. Ini ya. Syafi'iyah menyatakan riba adalah akad untuk mendapatkan ganti tertentu yang tidak diketahui persamaannya menurut standar syar'i. Hanabilah pun demikian, menyatakan riba adalah perbedaan kelebihan di dalam perkara-perkara, mengakhirkan di dalam perkara-perkara pada perkara-perkara khusus yang ada keterangannya dalam riba. Jadi maksudnya begini teman-teman sekalian. Dari pernyataan ulama-ulama mazhab di sini, bahwa yang dinamakan riba itu ada kelebihan, tapi tidak ada bandingannya. Apa sih? Sekonyong-konyong tahu-tahu ada kelebihan aja pengembaliannya tanpa ada bandingannya atau ada persamaannya. Apa? Seperti aktivitas bisnis gitu kan. Jadi kelebihannya itu harus dihubungkan dengan aktivitas bisnis. Ada hitungan-hitungan secara khusus, tidak dipatok sekian. Kalau dipatok sekian berarti kan tidak perlu ada bandingan.
aktivitas atau akad yang lain, gitu ya. Tapi ada hubungannya. Makanya para ulama menyatakan bahwa yang dinamakan riba itu adalah kelebihan atau tambahan yang tidak ada disandingkan, ya, dihubungkan dengan hitung-hitungan pertambahan dari sebuah aktivitas bisnis real, baik itu bisnis jasa ataupun bisnis barang, ya. Ini pengertian bunga atau interest, ya, menurut MUI ini. Ini dimunculkan, ya, ini keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Bunga adalah tambahan yang diperkenankan dalam transaksi pinjaman atau akord, ya, yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan kemanfaatan hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka, pada umumnya berdasarkan persentase. Nih, kan itu. Ini pengertian bunga, interest atau faedah dalam bunga di bank-bank itu kan ini berdasarkan persentase, diperhitungkan di muka dalam jangka waktu tempo tertentu tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Sedangkan arti riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan istilah ini disebut sebagai riba nasi'ah. Ya. Jadi itu sama-sama saja, sama-sama tambahan yang tidak dihubungkan dengan aktivitas real. Yang biasanya kan ditetapkan berdasarkan persentase sekian. Seperti itu. Itu ya. Nah ini saya sampaikan juga berkaitan dengan beberapa contoh riba ya. Ini riba nasi'ah, riba karena mengakhirkan tempo, yaitu tambahan nilai uang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan, ya, dinamakan riba nasi'ah atau diakhirkan karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan, gitu. Nah ini yang nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi kalau dalam hal pinjaman, ya pokoknya saja. Ini yang menjadikan patokan, tidak melihat yang lain-lain. Makanya tambahan itu, besar kecil itu adalah riba. Ini ada yang dinyatakan, ya, bahwa itu riba nasi'ah itu disebut sebagai riba jahiliyah. Karena riba ini dilakukan oleh orang-orang yang jahiliyah. Ya. Jika tambahan itu atas kemauan inisiatif orang yang berhutang, ketika dia hendak melunasi hutangnya, tanpa disyaratkan di awal, maka sebagian pihak membolehkannya. Jadi begini, ketika ada kelebihan, tapi itu tidak disyaratkan di awal, ya, itu tidak apa-apa. Itu dia kembalikan pokoknya. Taunya, loh ini kok misalkan pinjam 1 juta, kok ini ada lebihan 100.000, yaitu malah hadiah. Nah, sebagian ahli fikih itu diperbolehkan. Karena itu tidak disyaratkan di awal. Ya, kalau disyaratkan di awal, atau mungkin di pertengahan, atau di saat mau membayar, ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau dilebihkan itu nggak jadi masalah kalau itu tidak disyaratkan. Seperti Rasulullah SAW pada saat itu meminjam unta, ya, unta yang muda. Ternyata ketika jatuh tempo melihat bahwa tidak ada unta yang muda, ada yang lebih tua, yang lebih besar. Oleh Rasulullah, ya udah kasihin aja yang itu yang gede. Nah kan seperti itu, ya. Jadi tidak menjadi sebuah persoalan. Nah ini ada beberapa juga berkaitan dengan contoh ya. Riba itu adalah seseorang memiliki hutang lalu dia berkata kepada orang berhutang, engkau bayar sekarang atau pembayarannya ditunda dengan memberikan tambahan riba. Sok nggak apa-apa katanya kan. Silakan tidak bayar sekarang, dibayarkan nanti asal nanti dilebihin, kan kayak gitu. Nah yang kedua adalah riba fadl, riba karena kelebihan. Ini maksudnya adalah bahwa riba dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang riba yang sejenis saat ditukarkan.
Nah, ini adalah riba yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap barang-barang tertentu. Nih, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya. Serah terimanya di tempat, ya, tangan dengan tangan. Barang siapa yang menambah atau minta tambah berarti dia telah melakukan riba. Yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah hukumnya sama. Nah, jadi riba fadl ini, riba kelebihan ini contohnya adalah bagi barang-barang tertentu yang ditakar, ya. Tidak semua barang. Ini barang-barang tertentu yang ditakar. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, atau kita misalkan beras dengan beras, ya, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini semua barang yang dalam kaitan dengan ditakar, maka ini takarannya, kuantitasnya harus sama. Loh, bagaimana apabila beda kualitas? Sama. Walaupun beda kualitas, ini 18 karat, ini 24 karat, itu tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari kuantitas. Ini beas Cianjur, ini beas mana gitu ya yang jelek. Tidak melihat itu. Jadi beberapa barang yang ditakar itu semuanya merupakan barang riba, ya. Oleh karena itu, ketika menukar barang yang ditakar ini harus sama takarannya. Tidak boleh ada perbedaan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa dalam penerapan riba itu sendiri, sebetulnya karena kita judulnya riba dalam lintasan sejarah, ya, setelah kita mengetahui berkaitan dengan riba itu apa, ya, jenis riba itu ada dua, riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah itu karena diakhirkan temponya, riba fadl itu karena kelebihan, ya, karena pertukaran barang, tapi kuantitasnya dilebihkan, secara umum seperti itu. Dan siapa itu yang menerapkannya? Ya, ya rentenir tadi, rentenir yang memberikan tambahan, mensyaratkan tambahan, baik itu perorangan ataupun lembaga. Ya. Nah, kita coba bagaimana penerapan riba dari sejarah ke sejarah. Ini pertama adalah dilihat kalau dari masa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi ini. Peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang. Contohnya nih, bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajat. Ini Aristoteles saja menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang dengan mensyaratkan bunga adalah manusia yang paling rendah derajatnya. Coba. Ini saya sampaikan dari beberapa di sejarah, ya, begitu di peradaban Yunani kuno atau nanti di beberapa agama. Ini untuk memberi tahu, ya, kepada teman-teman sekalian bahwa riba ini bukanlah musuh orang Islam saja, tapi musuh para agama-agama, baik itu agama Nasrani, Yahudi, ya, Buddha, Hindu, bahkan termasuk para filsuf-filsuf yang mungkin orang-orang yang tidak beragama. Karena nanti mungkin saya jelaskan di beberapa pertemuan berikutnya, kejahatan bagaimana bahwa riba itu bisa menghancurkan atau membinasakan kehidupan. Jadi ini musuh kita bersama, ya, karena ini disampaikan semua. Bahkan ini Aristoteles menyatakan bahwa itu tadi, meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajat. Terus ini masa Romawi. Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan menggunakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Ini kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam. Ini walaupun di kerajaan Romawi ini hanya melakukan pengontrolan terhadap
bunga atau riba itu sendiri yang diperkecil, dikontrol sedemikian rupa, artinya kerajaan Romawi ini sudah mengetahui, memahami bahwa yang dinamakan bunga itu adalah sesuatu yang berbahaya, sangat membinasakan, sangat menghancurkan. Makanya dikontrol. Makanya penolakan dari bangsa Romawi ini cukup luar biasa sepertinya berkaitan dengan riba itu sendiri. Ini orang-orang Yahudi juga mengharamkan yang termaktub dalam kitab sucinya. Contohnya ya ini, bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Terus di pasal 36-nya, supaya ia dapat hidup di antaramu, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya. Melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah ini, ya. Orang-orang Yahudi pun menyatakan demikian dalam kitabnya. Jadi musuh orang Yahudi riba itu. Ini bagaimana ini? Orang-orang Nasrani. Begitu juga. Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, ataupun apapun yang dapat dibungakan. Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu? Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahalamu akan sangat banyak. Kan gitu. Nasrani pun demikian, mengharamkan riba, bunga. Ya. Nah, bagaimana zaman jahiliyah? Demikian juga. Ini bentuk penerapan riba di zaman jahiliyah nih, teman-teman sekalian ya. Ini riba pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam suatu kaidah di masa jahiliyah ini. Tangguhkan hutangku, aku akan menambahkannya. Nah gitu. Ketika misalkan seseorang meminjam, dia menyatakan tangguhkan aja hutangku, diundur pembayarannya, dan aku akan menambahkannya. Nah ini bentuk pertama riba, yaitu riba pinjaman. Ya, seperti itu. Ada bentuk yang kedua, ini pembayaran yang tertunda. Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah bentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi masa lalu pun, masa jahiliyah sebelum Rasulullah Muhammad SAW ada, itu ya sudah demikian adanya. Terus bentuk ketiga, pinjaman berjangka. Ya, Ibnu Hajar akhirnya menyatakan riba nasi adalah riba yang paling populer di masa jahiliyah nih. Karena biasanya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan, sementara jumlah uang yang dihutangkan setiap sampai tiba waktu pembayaran. Jadi begini, ini yang paling populer ya, bentuk ketiga ini, riba nasiah ini yang paling populer. Populernya seperti ini, meminjamkan uang, misalkan 1 juta, atau biar agak banyak dikit, 100 juta, bunga misalkan 50% dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Nah lalu setiap bulannya itu pokoknya diambil gitu kan, bunganya diambil setiap bulan, tapi pokoknya tetap nangkring ada. Nah, seperti yang diterapkan saat ini, yang sistem anual itu ya. Tidak sedikit orang-orang yang saat ini dia misalkan pinjam uang ke bank, terus ya bawa KPR atau apa buat beli rumah, buat beli kendaraan atau buat multiguna ya, kan suka ada kredit multiguna tuh. Tetap aja itu kan berjalan sedemikian rupa. Nah, dia berjalan setiap bulan ngangsur, udah 2 tahun, 3 tahun, ternyata pas lihat sisa utang pokok, loh kok masih besar? Nah, kan dia tidak tahu, itu kan ada bunga menurun. Yang diambil awal itu adalah bunganya dulu. Maka bohong ketika ada menyatakan bunga 9% atau 8% atau 7%. Yaitu kalau dirata-ratakan sampai akhir. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya itu adalah penerapan atau pengambilan bunga itu kan bunga menurun. Di awal gede dulu bunganya.
di akhir mengecil. Jadi makanya ketika melihat pokoknya, ketika sudah bayar 2-3 tahun, kok masih besar? Ya wajar, karena bunganya diambil duluan. Jadi sebetulnya bisa sampai 60% itu di tahun pertama, bunga yang diambilnya itu. Ini kan jahatnya bunga, ya, jahatnya para rentenir itu. Nah, berikutnya. Ini sama saja ya, ini. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, berkaitan dengan penerapan bunga makin melebar luas, makin terlembaga, itu adalah memang ketika saat para pedagang ya. Karena istilah bank itu berasal dari bahasa Italia, artinya itu adalah banco. Nggak tahu bacanya gimana, banco atau bangko, bangko aja lah ya. Yang itu merupakan ya bangku ya. Dalam hal ini arti kata bangku ya tempat operasional para bankir pada masa itu dalam melayani nasabah mereka. Istilah bangko kemudian berubah dan lebih populer dengan kata bank. Jadi dulu para pedagang itu di belakang ruangan itu disiapkan bangku. Untuk apa? Untuk penukaran uang dalam aktivitas transaksi. Ya. Aktivitas transaksi. Nah, makanya disebut adalah bangko. Nah, bank pertama kali didirikan dalam bentuk sebuah firma atau lembaga itu adalah pada tahun abad 17-an ini, tahun 1690. Ya. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan untuk merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan armada laut Prancis. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang awalnya itu sebetulnya ketika Inggris butuh dana buat peperangan. Ini untuk apa? Untuk menyaingi kekuatan armada laut Prancis. Nah, akan tetapi di sini pemerintah Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Nah, akhirnya atas gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam jangka waktu 12 hari. Ini luar biasa ya. Melakukan fundingnya itu luar biasa ini. Dalam 12 hari kebutuhan untuk menyaingi kekuatan pemerintahan, kekuatan armada laut Prancis itu bisa terpenuhi. Jadi teman-teman sekalian, pandemi riba ini mulai beredar dikarenakan bank. Maaf ya, ini kalau ada orang bank, maaf, ini karena ini saya hanya mengulas sejarah saja. Seperti itu. Ini diawali dari bank. Nah, berkaitan dengan prosesnya adalah kan seperti ini teman-teman sekalian. Ketika awal mula bank itu berjalan, itu kan kebutuhannya untuk penukaran mata uang. Nah, berikutnya berkembang bahwa ternyata orang-orang makin mikir, si bankir-bankir tradisional ini ya, mulai berpikir bagaimana kalau, karena paham begini, mereka itu kan berpikir, saat itu mata uang yang berlaku itu adalah emas dan perak. Itu yang banyak berlaku. Ya khususnya emas lah ya. Nah, pada saat itu masyarakat kan orang bankir ini berpikir bagaimana masyarakat ini kan kita tahu bahwa emas itu kan langka. Emas itu langka, sedangkan transaksi itu perlu dilakukan. Nah, dia berpikir udah aja melakukan sebuah konspirasi ya. Melakukan sebuah konspirasi bagaimana emas-emas tersebut bisa dia tarik ya, dititipkan dengan cara menitipkan. Wahai masyarakat kan, para pedagang, wahai para bangsawan dan lain sebagainya. Kalau Anda melakukan aktivitas dengan emas, itu kan tidak praktis. Gitu kan, tidak praktis, kita amankan saja. Karena kalau disimpan di rumah itu rawan kena pencurian, nanti hilang, dibawa kemana gitu dan lain sebagainya. Maka silahkan titipkan emas-emas kalian itu di kami. Nah, makanya kan berbondong-bondong pada saat itu dititipkan.
dibuatlah yang dinamakan dengan kwitansi. Jadi sebetulnya mata uang yang ada sekarang di seluruh dunia yang dalam bentuk uang kertas tersebut adalah sebetulnya kwitansi. Kwitansi apa? Dulunya adalah kwitansi kepemilikan emas di para bankir. Nitip emas nih, saya titipin emas misalkan 1 kilo, 2 kilo. Dibuatlah ya kwitansi. Si A menitipkan emas 1 kilo, si B menitipkan emas 2 kilo, si C menitipkan emas 1/2 kilo misalkan. Itu awal mulanya itu adalah kwitansi, ya kwitansi meminjamkan, menyimpan, menitipkan emas di para bankir. Cuman ke sini berkembang bahwa ternyata si kwitansi ini berlaku kalau melakukan transaksi. Nih jaminannya nih, saya punya emas di bank 1 kilo. Saya punya emas di bank 1/2 kilo. Ini buat bayar belanja apa, belanja ini, belanja itu gitu kan. Nah, dipakai itu, ini sebagai jaminan. Nih kasihin, nanti tinggal lagi ke bank, tinggal ambil emasnya. Nah, dikarenakan aktivitas emas itu makin jarang dan lain sebagainya, transaksi makin dibutuhkan, akhirnya mulai disinilah awal mula kebobrokan berpikir para bankir. Karena emas susah dicetak, dicarinya pun lama dan lain sebagainya, dia memulai berpikir liciknya. Udah aja kalau begitu, kita mencoba cetak kwitansi sebanyak mungkin. Nah, kwitansi sebanyak mungkin yang sekarang disebut sebagai mata uang. Jadi pada saat dulu itu kwitansi itu seimbang dengan apa? Seimbang dengan emas yang ada di bank itu sendiri. Siapa? Kwitansinya 1 kilo, di bank 1 Siapa kilo yang ke juga. kantor? Gitu kan? Bukan, meeting di rumah. Di 1/2 kilo ada juga kwitansi 1 kilo, 1/2 kilo. Nah sekarang berbeda karena otak liciknya sudah mulai muncul. Nah akhirnya apa? Nah akhirnya dicetaklah itu kwitansi-kwitansi. Nah, seperti saat ini, dicetaklah uang-uang itu, mata uang itu di seluruh dunia. Dan kenyataannya mata uang tersebut tidak ada underlying asetnya dalam berupa emas. Emasnya itu cuma berapa persen kecil, yang banyak itu nyetak uang aja. Nah ini, ya kebodohan manusia saat itu dan saat ini yang ternyata dia mau merelakan emasnya diganti dengan kwitansi itu dan ternyata saat ini kwitansi tersebut tidak ada yang membackup-nya dalam bentuk logam mulia emas pada saat itu. Nah ini sesuatu yang sangat mengerikan. Maka disinilah awal mula pandemi riba tersebut adalah makin membesar, ya karena ada yang dinamakan dengan perubahan, pengambilan atau pencetakan mata uang karena diganti sebagai pengganti emas, ya, yang tadinya fungsinya hanya kwitansi, bukti kepemilikan emas yang bisa dijadikan jaminan. Tapi sekarang fungsinya sudah berbeda. Kwitansi tersebut jadikan mata uang sebagai alat transaksi, ya, ini, ya seperti itu. Nah, itu kaitan dengan bagaimana awal mula bahwa riba itu menjadi pandemi ya di dunia ini. Nah, lebih parahnya lagi, teman-teman sekalian, bahwa kaitan dengan kalau kita melihat daripada fungsi bank itu kan demikian nih, bahwa fungsi bank itu adalah agent of trust, agent of development, agent of services gitu ya. Nah ini ketiga fungsi bank secara umum demikian, bahwa bank itu tempat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya mereka untuk menitipkan harta miliknya di bank, dan bank itu sebagai agen perekonomian, kegiatan perekonomian supaya berkembang, atau agent of service sebagai tempat untuk memberikan pelayanan-pelayanan selain menghimpun dan menyalurkan dana. Ini adalah sebuah propaganda yang diberikan oleh tadi si bankir tadi supaya benar-benar mampu
menyihir masyarakat. Ini bahwa bank itu agent of trust, agent of development, agent of service. Nah ini menjadi pandemi ya dengan bank ini. Seperti itu. Maka banyak tersihir oleh 3 fungsi bank ini. Nah ini teman-teman sekalian, bahwa ternyata pandemi bank ya, pandemi riba itu terjadi dikarenakan makin luar biasanya pencetakan kwitansi-kwitansi atau pencetakan uang-uang kartal itu, uang-uang kertas tersebut. Begini maksudnya. Contoh, ini ada yang dinamakan dengan fractional reserve. Ini adalah kejahatan perbankan. Maaf ya. Ini kejahatan perbankan. Semua bank, maaf. Ini fractional reserve ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional. Tapi fractional reserve ini adalah dilakukan oleh bank-bank syariah saat ini juga. Mana ada sekarang bank yang tidak terlepas dari fractional reserve ini. Contoh ini. Begini, yang berhak mencetak uang itu adalah bank sentral. Ya, dimanapun itu oleh bank sentral. Ya, kalau di Amerika kan ada Federal Reserve. Di Indonesia ada Bank Indonesia. Ini adalah bank sentral. Ini yang berhak mencetak uang. Cuman kita lihat nih dari data yang ada, yang sempat saya posting di Facebook ya beberapa waktu yang lalu, bahwa mata uang yang dicetak itu adalah M0. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin mengetahui uang yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah cuma 608 triliun. M0. Semua mata uang yang dicetak adalah M0 disebutnya. Di seluruh negara. Ya. Namun ketika melihat aktivitas yang ada, ya, ini ada M1 dan ada M2, bahkan ada M3. Kalau dilihat dari data Bank Indonesia, uang yang dicetak itu adalah 608 triliun, tapi uang yang beredar itu ada 6.115,5 triliun. Ini saya lihat datanya di Bank Indonesia pada akhir Februari. Ya, Februari 2020 saya lihat data yang ada di Bank Indonesia. Coba logika mana teman-teman sekalian? Kita atau Bank Indonesia mencetak uang 608 triliun. Tapi uang yang beredar dalam catatan Bank Indonesia itu 6.115,5 triliun. Kan ini uangnya dari mana? Makanya sering saya menyebut ini uang zong, uang goib gitu kan. Uang dunia maya. Jadi kapan Bank Indonesia mencetak uang 6.115,5 triliun? Belum pernah. Bank Indonesia belum pernah mencetak uang sebesar itu. Karena yang dicetak Bank Indonesia cuma 608. Ya. Ya, dari 608 ini berkembang jadi M1. M1 itu adalah M0 ditambah cek dan giro. Ya. M2 adalah M1 plus tabungan, plus simpanan berjangka, dan lain sebagainya. Apalagi M3, itu yang kayak pasar modal dan lain sebagainya. Ya. Jadi dari uang yang dicetak oleh Bank Indonesia cuma 608 triliun, yang beredar itu 6.115 triliun, ini 10 kali lipat. Ini prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi, misalkan teman-teman sekalian punya uang 100 juta. Ya. Uang 100 juta ini anggaplah yang dicetak oleh Bank Indonesia. Tidak ada uang yang lain lah, gitu ya. Nah, uang yang 100 juta ini Anda pinjamkan ke bank, dititipkan. Jadi dititipkan ini adalah dipinjamkan ya. Jadi secara hukum ini adalah dipinjamkan sebetulnya, secara realnya ya. Nah,
oleh bank ternyata uang ini boleh digolangkan, boleh diputarkan. Lalu uang yang 100 ini boleh dipinjamkan. Cuma tidak boleh dipinjamkan seluruhnya, tapi hanya boleh dipinjamkan 90%-nya karena harus ada cadangan 10%. Ya. Ada yang dinamakan dengan giro wajib minimum, GWM. Giro wajib minimum yang tersimpan itu minimal 10%. Maka yang 90% ini boleh dipinjamkan. Nah, uang yang ada 100 juta ini, 90 jutanya boleh dipinjamkan. Boleh dipinjamkan ke orang lain, ke si B misalkan. Nah, dipinjamkanlah 90 juta. Tapi realnya teman-teman sekalian, 90 juta ini kan tidak mungkin diambil seluruhnya oleh si B. Tapi oleh si B, oke, kan biasanya begini, si bank itu mensyaratkan kalau mau pinjam, bikin rekening di bank tersebut. Nah ini, bikin rekening di bank tersebut. Makanya si yang 90 juta ini cuma dipindahkan rekening doang. Plak, uangnya tetap di situ. Yang tadinya kan uang aset si A itu kan 100 juta. Maka bertambahlah aset tersebut 90 juta. Di catatan si A tidak berkurang 100 juta. Di catatan si B bertambah 90 juta. Maka totalnya ini menjadi 190 juta. Nah ini. Nah, di uang yang simpanan yang disimpan oleh si B di bank tersebut yang 90 juta pun bisa dipakai lagi, digolangkan. Ya, 90%-nya. Golangkan terus ke si C, ke si D. Gitu. Nah, dari dua orang saja, uang yang dicetak 100 juta, tapi yang beredar dari si A dan si B udah 190 juta. Apalagi dipinjamkan ke si C. Jadi 80 tambah 80 jutaan. Jadi 270 juta uang beredar terus. Nah, ini terus oleh bank dibungakan terus. Nah, ini makanya pandemi riba ini penyebab utamanya itulah maaf bank. Ya. Penyebab utama itulah perbankan. Karena apa? Mereka menerapkan fractional reserve. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan sampai saat ini. Makanya kalau dilihat dari sejarahnya itu dulu hanya sebatas perorangan gitu ya, meminjamkan lewat jatuh tempo minta tambahan gitu kan, atau kalau telat didenda gitu kan, atau misalnya dikasih jangka waktu ditambahin gitu kan. Tapi ini sudah terlembaga dan tidak hanya terlembaga saja, tapi ini sudah ada yang namanya pencetakan uang secara zong. Yang mencetak uang ini siapa? Bukan BI. Yang mencetak uang inilah bank yang ada sekarang. Bank-bank yang ada di dekat-dekat rumah teman-teman sekalian. Ya, ada Bank Mandiri. Dia mencetak uang sendiri. Mencetak uangnya itu tinggal ngetik. 90 juta. Tidak ada. BI itu mencetak uang 90 juta. Enggak. Tapi digital. Angka-angka itu. Bank BNI, nambah misalkan 80 juta. Terus, padahal uang yang dicetak cuma 600 triliun. Makanya bisa menjadi 6.000 triliun itu karena tadi kerjaan para bank-bank ini membohongi. Ya makanya ini inflasi terus, riba terus gitu kan. Ya ini cetak lagi, ada yang minjem tinggal ngetik, ada yang minjem tinggal ngetik gitu doang. Yang dicetak 600, yang beredar 6.000. Nah, ini adalah fractional reserve. Ini adalah sejarah dari awal ya. Awal dari sekarang ini ya. Ternyata ujung-ujungnya ini saya percepat saja ini karena mau zuhur. Dikarenakan itu tadi, dikarenakan ini peran perbankan yang luar biasa. Ya, teman-teman sekalian. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dapatkan info-info menarik mengenai perumahan syariah seputar perumahan syariah yang ada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Utara, Bandung Timur, Cimahi dan sekitarnya. dan sekitarnya. dan sekitarnya. Silakan ikuti terus Channel YouTube Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah dengan cara
klik tombol dan subscribe subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapat informasi terbaru. 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 Terima kasih. Terima kasih.